Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Fauzi dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Fundamental IT saya. Di sini ada 4 tipe soal. Yang pertama tuh pilihan ganda. Soal pertama, perangkat keras yang berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan internet adalah B. Modem. Soal kedua, yang termasuk dalam jenis memori volatile adalah A. RAM. Soal ketiga, perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sumber daya perangkat keras disebut B. Perangkat lunak sistem. Soal keempat, file dengan ekstensi X adalah jenis file B. Eksekusi program. Soal kelima, topologi jaringan yang menggunakan satu jalur utama untuk menghubungkan semua perangkat adalah C. Bus. Ini tipe soal yang kedua, isian singkat. Soal pertama, apa fungsi utama dari protokol DNS dalam jaringan komputer? Jawaban saya untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Soal kedua, jelaskan perbedaan antara perangkat input dan perangkat output serta berikan contohnya masing-masing. Jawaban saya, perangkat input itu yang dikontrol oleh pengguna. Contoh perangkat input adalah Photoshop, Word, dan PowerPoint. Sedangkan output dikontrol oleh komputer. Contoh perangkat output adalah mouse, keyboard, dan monitor. Soal ketiga, sebutkan 3 jenis sistem file yang sering digunakan pada perangkat penyimpanan. Jawaban saya yang pertama tuh NTFS atau New Technology File System. Yang kedua FAT32 atau File Allocation Table 32. Yang ketiga XT4 atau Word Extended File System. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan virtual memory dalam sistem komputer? Jawaban saya penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet. Isian singkat soal kelima, sebutkan 2 perbedaan utama antara perangkat penyimpanan SSD dan HDD. Jawaban saya, SSD lebih cepat dalam baca tulis dibandingkan HDD. HDD lebih lambat karena memakai piringan mekanis yang berputar. Tipe soal yang ketiga, soal esai. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana teknologi jaringan nirkabel atau Wi-Fi telah mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi. Jawaban saya, dengan jaringan nirkabel kita bisa bekerja jarak jauh. Jaringan nirkabel memungkinkan pekerjaan dilakukan di mana saja. Dengan jaringan nirkabel juga kita bisa terhubung ke internet kapan saja untuk mengirimkan pesan dan melakukan panggilan video. Pertanyaan kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari protokol IP versi 4 dibandingkan dengan IP versi 6. Jawaban saya, kelebihan IP versi 4 lebih banyak dukungan dan kompatibilitas dibanding IP versi 6. Kekurangan IP versi 4 itu karena keterbatasan alamat IP dibandingkan IP versi 6. Soal ketiga, berikan penjelasan tentang konsep sistem operasi multitasking dan berikan contohnya dalam penggunaan sehari-hari. Jawaban saya, sistem operasi multitasking adalah sistem operasi yang terdiri dari 2 tugas atau lebih yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Contohnya saat kita membaca buku sambil mendengarkan musik. Tipe soal yang keempat, studi kasus. Kasusnya sebuah rumah sakit ingin meningkatkan pengelolaan rekam medis pasien yang saat ini masih dalam bentuk arsip kertas. Rumah sakit berencana mengimplementasikan sistem komputerisasi untuk mencatat data pasien, riwayat pengobatan, dan jadwal perjanjian dengan dokter. Mereka juga ingin agar sistem ini dapat diakses oleh dokter dan staf melalui perangkat komputer yang ada di rumah sakit. Pertanyaan pertama, sebutkan perangkat keras dan perangkat lunak utama yang diperlukan untuk membangun sistem ini, serta jelaskan fungsinya. Jawaban saya, di sini perangkat kerasnya ada server untuk menyimpan data, komputer untuk digunakan staf dan dokter, router dan switch untuk menghubungkan jaringan LAN rumah sakit ke server, printer dan scanner untuk mencetak dan mengubah dokumen fisik ke virtual perangkat lunak. Printer dan scanner untuk mencetak dan mengubah dokumen fisik ke virtual. Perangkat lunaknya, yang pertama itu sistem operasi untuk menjalankan komputernya. Yang kedua, antivirus dan firewall untuk melindungi data. Pertanyaan kedua,
Bagaimana database dapat digunakan untuk membantu mengelola data pasien dalam sistem ini? Berikan penjelasan dengan contoh. Jawaban saya, database akan menjadi jantung dari sistem rekam medis ini. Data pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan resep obat akan disimpan dalam database secara terstruktur. Contoh, misalnya seorang pasien datang untuk melakukan pemeriksaan, petugas medis akan memasukkan data pasien ke dalam sistem. Data itu akan disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda di dalam database secara terstruktur. Pertanyaan 3, yang terakhir. Identifikasi tantangan utama dalam implementasi sistem ini di rumah sakit dan berikan solusi untuk mengatasinya. Jawaban saya, tantangan utamanya pasti biaya yang mahal dan cara mengatasinya dengan menggunakan sistem modular yang dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan anggaran. Misalnya mulai dari pencatatan data pasien dan riwayat pengobatan, lalu berlanjut ke jadwal perjanjian dokter. Sekian presentasi hasil UTS saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.